Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali saya Ibu Mar'atus Sholihah dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 dengan kompetensi dasar menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan yaitu laporan tertulis yang di dalamnya memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan. Teks laporan hasil pengamatan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama dapat ditemukan di awal paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama dapat ditemukan di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalimat utama dapat ditemukan di awal dan di akhir paragraf atau paragraf campuran, deduktif, induktif. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Ide pokok dapat disebut juga sebagai gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Dalam ide pokok terdapat kata kunci, yaitu kata yang selalu diulang-ulang dalam bacaan. Di manakah kita dapat menemukan ide pokok? Ya, ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama sebuah paragraf. Apa yang dimaksud dengan menyimpulkan laporan? Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa atau kalimat sendiri. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan? Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan saksama. Kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. 4. Mencatat kata kunci. 5. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan
dengan lebih ringkas. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Untuk lebih jelasnya, sekarang marilah kita baca terlebih dahulu teks laporan hasil pengamatan tentang Kebun Binatang Ragunan. Laporan hasil pengamatan, paragraf pertama. Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Setelah membaca paragraf pertama, teks laporan tersebut ada beberapa informasi yang diperoleh, antara lain 1. Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. 2. Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. 3. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. 4. Luas Kebun Binatang Ragunan yaitu 140 hektar. 5. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 6. Di dalam Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Dari beberapa informasi tersebut, informasi pada poin pertama merupakan informasi utama atau ide pokok paragraf. Kata yang sering muncul disebut kata kunci. Kata yang sering muncul dalam laporan tersebut adalah kebun binatang. Informasi pada poin kelima memperjelas informasi utama. Dari beberapa informasi tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Informasi pertama merupakan informasi utama atau ide pokok, yaitu Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan, atau ide pokoknya fungsi kebun binatang. 2. Informasi kelima adalah informasi penting yang mendukung informasi utama, yaitu kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 3. Kata kunci. Kata yang sering muncul yang digunakan sebagai kunci atau penghubung, yaitu kebun binatang. Dengan demikian, berdasarkan ide pokok paragraf, informasi pendukung ide pokok, dan kata kunci, barulah kesimpulan paragraf dapat dibuat. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah
Kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Paragraf kedua. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari paragraf kedua adalah: 1. Kebun binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan. 2. Spesies di kebun binatang tersebut seperti reptil, unggas, mamalia, dan primata. 3. Untuk menarik pengunjung, para petugas kebun binatang membuat fasilitas untuk melihat beberapa hewan, misalnya fasilitas dunia primata. 4. Di sana para pengunjung dapat melihat berbagai jenis primata. 5. Selain itu, petugas kebun binatang juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan beberapa hewan primata di sana. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada informasi pertama. Informasi ketiga, keempat, dan kelima memperjelas informasi utama. Dari ketiga informasi tersebut diambil informasi yang penting saja. Kata kunci adalah kebun binatang. Dengan demikian, berdasarkan informasi penting yang dipilih, ide pokok dan kata kunci dapat diambil kesimpulan paragraf kedua. Kesimpulan paragraf kedua adalah kebun binatang Ragunan memiliki beragam spesies yang dilengkapi beberapa fasilitas bagi para pengunjung. Berdasarkan ide pokok setiap paragraf dan informasi penting, kesimpulan teks hasil laporan pengamatan tentang kebun binatang Ragunan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebun binatang Ragunan merupakan habitat buatan bagi para hewan dengan beragam spesies yang dilengkapi beberapa fasilitas bagi para pengunjung untuk melihat dan berinteraksi dengan para hewan di sana. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Saya yakin kalian pasti bisa. Saya berharap kalian dapat menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.